semuanya, perkenalkan nama saya Noma Oktarina dengan NIM 13224023, prodi PPKN mahasiswa semester 3, mata kuliah Hukum Perdata dan acara Hukum Perdata, dosen pengampu Bapak Nanang Jeni SPD MPD. Studi kasus yang akan saya bahas adalah sengketa lahan sawit. Sengketa lahan adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penguasaan, penggunaan, atau batas lahan tertentu. Sengketa ini biasanya timbul karena adanya perbedaan kepentingan, klaim yang bertabrakan, ketidaksesuaian status atau tidak kejelasan batas dan hak atas lahan tersebut. Ini adalah langkah-langkah proses persidangan kasus Tuti yang dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit dari lahan yang diklaim milik PTA. Tahap yang pertama, pengaduan dan penetapan tersangka. PTA melaporkan Tuti ke polisi atas tuduhan pencurian sekitar 4,8 ton buah kelapa sawit dari lahan yang diklaim milik perusahaan. Tuti ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres sejak awal Mei 2025. Tuti mengklaim bahwa ia memanen di lahannya sendiri, yang diperoleh secara turun-menurun dari keluarga istrinya, dan telah terjadi kesepakatan bagi hasil dari PTA, namun tidak dijalankan dengan adil oleh perusahaan. Tahap kedua, pengajuan pra-peradilan. Menolak status tersangka dan penadahan, Tuti mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri untuk menolak legalitas penetapan tersangka dan penadahan. Namun, pengadilan menolak permohonan pra-peradilan tersebut, sehingga penyidik dan proses pidana berjalan lanjut. Tahap ketiga, sidang eksepsi. Sidang awal di Pengadilan Negeri diawali dengan pengajuan eksepsi oleh kuasa hukum Tuti yang menolak dakwaan dan menilai kasus ini seharusnya merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana, karena berkaitan dengan hak lahan dan pembayaran bagi hasil. Eksepsi ini ditolak oleh majelis hakim sehingga sidang berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Tahap keempat, pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, baik jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum Tuti menghadirkan fakta, bukti, dan saksi untuk mendukung dakwaan dan pembelaan. Jaksa menuntut agar Tuti dihukum, sementara kuasa hukum menekankan bahwa Tuti adalah pemilik sah lahan berdasarkan warisan dan kesepakatan bagi hasil yang tidak dijalankan perusahaan, sehingga tindakan Tuti memanen dianggap sah. Tahap kelima, pengajuan bukti dan argumen lengkap. Dalam persidangan, kuasa hukum dan Tuti menyampaikan dokumen kepemilikan lahan, bukti kesepakatan bagi hasil 70/30 sejak 2016, serta pembayaran minim yang diterima oleh Tuti selama bertahun-tahun. Mereka juga menyoroti fakta bahwa pembayaran bagi hasil terhenti sejak 2021 sampai 2025. Oleh karena itu, Tuti merasa hasil lahan miliknya sendiri. Argumen tersebut menjadi pusat pembelaan dalam sidang. Tahap ke-6, pembacaan keputusan. Setelah proses sidang selesai, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2025 membacakan keputusan yang menyatakan Tuti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian hasil perkebunan. Namun, hakim hanya menjatuhkan hukuman ringan berupa denda 1 juta dan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Tuti dinyatakan bersalah, tapi diberikan hukuman yang ringan karena konteks dan kondisi kasus. Tahap ke-7, pasca keputusan. Dengan vonis tersebut, Tuti dibebaskan dari tahanan dan dapat kembali kepada keluarganya setelah kurang lebih 5 bulan ditahan. Putusan denda ini mendapatkan respon positif dari keluarga dan pendukung yang melihat bahwa perjuangan hukum membuahkan hasil yang relatif adil, walaupun kasusnya rumit dan penuasan sengketa kepemilikan lahan yang belum tentu tuntas secara perdata. Secara garis besar, proses persidangan kasus ini mencakup langkah awal dari laporan polisi dan pendahan, gugatan pra-peradilan yang ditolak, sidang ekspresi yang tidak berhasil mengembalikan kasus karena perdata, pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dan pembelaan, serta pembacaan keputusan dengan vonis denda kepada terdakwa. Kasus ini menonjolkan kompleksitas sengketa lahan kelapa sawit dan penegakan hukum pidana yang bertemuan dengan persoalan agraria dan hak masyarakat lokal. Dari kasus ini, saya menyimpulkan
kasus Tuti melibatkan konflik hak pemilikan lahan dan pemanenan sawit yang menjadi ranah pidana dalam konteks pemburuan hasil sawit tanpa izin. Putusan pengadilan menegaskan pembatasan kewenangan hukum pidana atau perkara yang seharusnya diselesaikan di ranah hukum perdata, menunjukkan perlunya upaya hukum perdata secara komprehensif untuk menyelesaikan sengketa hak milik lahan tersebut. Selain itu, kasus ini menjadi contoh nyata tentang perlindungan hak petani dan pentingnya mediasi dalam acara hukum perdata untuk menciptakan keadilan substantif dan mengurangi konflik sosial.